yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jemaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, lanjutan renungan bersama kita di malam ini surah Al-Baqarah ayat 185 yang mudah-mudahan juga menambah tumbuh semangat untuk membangun ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya menjalani daripada Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Baqarah 185 tadi yang kita sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala di bulan itu menurunkan Al-Qur'an. Ini dilihat ada dua tafsir nantinya. Pertama, turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Dikatakan jumlatan wahidatan secara keseluruhan. Kemudian dari Baitul Izzah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kala itu beliau bertahannus, bertafakur, beribadah di Gua Hira. Dan ini awal wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun di malam Ramadan. Kemudian tafsir selanjutnya makna nuzul, makna turun ini adalah dari Allah yang Maha Tinggi kepada hamba-hambanya. Yakni yang pertama adalah pada Rasulullah SAW melewati perantaraan malaikat Jibril. Coba yang jelas, Al-Quran itu benar-benar ada dan sampai kepada kita. Kita bisa lihat, kita bisa baca, dan ini termasuk daripada kalam Allah yang walaupun sudah hissi, berbentuk, artinya berbentuk tulisan, namun kesananya kalam Allah Al-Quran ini itu sama persis dengan kalam Allah yang dari zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian didokumentasi melewati qalam di Lauhil Mahfuz. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala unzila fihil Quran. Kemudian yang selanjutnya yang sangat penting, apa fungsi Al-Quran sehingga disampaikan kepada kita di hari ini. Hudan linnas. Jadi Al-Quran itu kata Allah petunjuk untuk yang namanya manusia. Jadi manusia yang akan benar-benar menjadi manusia, ini orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, sebagai tuntunan untuk meniti jalan taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, di saat manusia tidak lagi peduli dengan tuntunan petunjuk daripada Allah, yaitu Al-Quran, maka fisiknya manusia, tetapi jiwanya bisa menjadi jiwa kerak. Punya orang ambil tanpa izin, tanpa pamit, yang penting perutnya kenyang. Bisa akan menjadi seperti anjing, fisiknya manusia tapi jiwanya seperti anjing. Ada yang seperti babi, ada yang seperti ular, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kejahiliannya dari tuntunan Allah, karena dia tidak memfungsikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, ini ayat menjadi sebuah nasihat bagi kita bersama untuk menjadikan kita ini menjadi benar-benar manusia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu upaya-upaya kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dibaca iya sebagai pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi jauh yang lebih kesananya lagi yang diperlukan, yang dituntut, yaitu memahami, mengkaji tuntunannya, sehingga kita bisa berkeyakinan, bisa beramal nanti sesuai dengan bimbingan Al-Quran tersebut. Ini salah satu maksud hudan linnas. Kemudian di ayat lanjutan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kehadiran Al-Quran pun di satu sisi dia sebagai petunjuk, di sisi lain juga merinci, menjelaskan isi petunjuk tersebut. Jadi merupakan tuntunan dirinci lagi, itu juga di dalam Al-Quran. Sehingga
tidak satu ayat atau tuntunan pun dalam Al-Quran ini yang luput daripada apa-apa yang diperlukan oleh manusia ataupun bangsa jin yang ingin mereka selamat atau kembali ke jalan Allah, ridha-ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang tertinggal daripada Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda, terus di ayat lanjutan wal furqan. Ini juga perkara yang sangat penting, yakni Al-Qur'an hadir itu sebagai nantinya pembeda. Hari ini termasuk tantangan di negeri kita. Dalam berislam kita ditawarkan ya, covernya rupanya Islam, tapi dalamnya sudah dicampur oleh Syiah, yakni yang diperkasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dicampur. Depannya Islam, tapi di dalamnya sudah dikolaborasi, dicampuri dengan hal-hal yang menyesatkan. Bahkan masuk ke dalam tafsir yang nanti berasas kepada ra'yu, pendapat atau keterangan-keterangan ayat juga, Pak, tapi sudah disimpangkan. Salah satu contoh umpamanya kita di zaman dahulu itu, di masa wafatnya Rasulullah SAW, ada sebuah kejadian besar di Yaman kala itu yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Musailamah, digelari Al-Kadzdzab, dia pembohong besar. Al-Quran juga dia tampilkan, tapi hukum yang ia ambil itu tidak lagi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni salah satunya perkara zakat. Di dalam surat At-Taubah itu, kalaulah Nabi ini menjemput zakat dari kaum muslimin, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ujung ayatnya ada wassalli alaihim. Jadi kalaulah Muhammad engkau telah mengambil zakat dari kaum muslimin, dari umat itu, wassalli alaihim, doakan ya Muhammad untuk mereka. Nah, ayat ini itu dipelintiri oleh seorang Musailamah Al-Kadzdzab, tampilkan juga, wahai kaum muslimin yang berada di Yaman hari ini, yang dia mengaku bahwa dia sebagai atasannya, sekarang kita tidak lagi wajib bayar zakat, tidak lagi fardu zakat. Alasannya apa? Dibacakan juga ayatnya. Ayatnya sama dengan ayat yang kewajiban zakat, cuman ayat di belakang itu yang dia tipu kepada masyarakatnya, yakni di kalimat wasalli alaihim. Nah, dulu kan katanya, ini kata si kafir ini, dulu kan waktu Muhammad masih hidup, kita bayar zakat, Muhammad mendoakan, yaitu dengan Allahumma shalli alaihim, ya Allah berkati, ya Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang bayar zakat, bahkan gantikan dan seterusnya. Tapi sekarang kata Musailamah Al-Kadzdzab, sekarang katanya Muhammadnya tidak ada lagi, terus tidak ada lagi yang mendoakan kita. Siapa? Oh, Abu Bakar tidak bisa katanya, Omar tidak bisa, siapapun tidak bisa menggantikan kedudukan Muhammad. Nah, sehingga dengan tidak ada yang mendoakan kepada kita ini, zakat tidak lagi wajib. Nah, ini Al-Quran juga, tapi di situ juga cara dia menipu umat. Makanya dalam bab Al-Quran kita perlu hati-hati. Orang yang juga mengklaim ajaran Al-Quran, apa katanya? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini Tuhan katanya. Itu juga ada ajaran-ajaran yang nanti mengajak orang kepada kekufuran. Jadi seluruh doktrinnya itu mengajak ya, dirinya ya Tuhan gitu, dengan beragam pemahaman. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah kan. Nah, katanya sudah ingat, kalau sudah ingat ngapain juga sholat. Nah, Al-Quran juga kan, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Sholat aja celaka, ngapain juga sholat. Nah, ini Al-Quran juga, tapi memahaminya itu tidak lagi sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang salafus saleh silam. Ini hati-hati, dan ini cukup beredar di masyarakat kita. Dengan artinya secara ormas apapun namanya gitu ya, kelompok apapun namanya. Tapi yang jelas penyimpangan terhadap Al-Quran ini itu coba yang ada. Nah, sehingga dibahasakan di situ, orang yang nantinya bersama Al-Quran, kolbunya dengan hadirnya Al-Quran sebagai ilmu, itu diibaratkan sebuah mata, bola mata yang dihadiri oleh cahaya gitu ya, sehingga kita bisa lihat, oh, ini dinding, tidak mungkin ditabrak, oh, itu pintu, berarti lewat sana. Itu Furqan itu begitu. Terbedalah jalan surga, jalan neraka, jalan diridhoi Allah, jalan yang dimurkai Allah, dan seterusnya. Nah,
Dan ini sebenarnya cukup panjang, berkait tentang Al-Quran, fungsinya, maknanya dan seterusnya, termasuk memahami daripada yang dimaksud Furqan di dalam Al-Quran tersebut. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Furqan, surat 25. Nah, kemudian di belakang itu nanti fikihnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di Ramadan kata Allah saum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Namun saat sakit, musafir, maka bayarlah di hari yang lain. Maksudnya di setelah Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin menghendaki kepada kalian hadirnya agama ini. Termasuk saum ini kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah juga tidak menghendaki kepada kalian itu kesulitan-kesulitan. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di ujungnya fikihnya, sempurnakan saum Ramadan ini, hitungan bilangannya 1 bulan gitu ya. Kemudian di ujung sana nanti bertakbir, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Asas apa? Karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di paling ujung lagi, wa la'allakum tashkurun. Kalian kata Allah pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Selama kalian menjadikan Al-Quran pedoman hidup sebagai hidayah, sebagai furqan, kalian jalani Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, kalian manfaatkan dalam ketaatan ibadah kepada Allah, sempurna dalam syarat rukun dan lain-lainnya, maka janji Allah di ujung itu wala'allakum tashkurun. Kalian akan bersyukur. Apa alasan syukurnya? Fisik akan sehat, kemudian ruh akan bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran Ramadan ini, kehadiran Al-Quran ini adalah salah satunya pula tazkiyatun nafs, akan mensucikan jiwa dan kalbu kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Hada nallahi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.